Saat dunia masih terpukau dengan keajaiban large language model seperti GPT, sebuah terobosan baru sedang mengintip dari balik layar, menjanjikan lompatan besar berikutnya dalam kecerdasan buatan. Namanya adalah Vision Language Join atau VLJ, yang dibangun di atas arsitektur bernama JEPA. Daripada merangkai kata demi kata seperti yang kita kenal, model ini belajar dengan cara yang jauh lebih mirip manusia. Memahami makna secara langsung. Apa sih bedanya? Coba bayangkan. Model generatif seperti GPT itu seperti penulis yang berpikir sambil menulis. Dia harus memutuskan kata pertama, lalu kata kedua, dan seterusnya, sampai kalimatnya selesai. Proses berpikirnya terikat pada kata-kata yang dihasilkannya. Nah, pendekatan JEPA dan VLJ ini berbeda total. Model ini membangun pemahaman di dalam benaknya secara diam dan stabil. Kalau kita tanya, dia bisa menerjemahkannya ke dalam kata-kata. Tapi proses berpikirnya sendiri tidak butuh teks. Analoginya begini. Model generatif itu seperti kamera keamanan yang secara terus-menerus meneriakan apa yang dilihatnya setiap detik. Orang jalan, mobil lewat, anjing lari. Sementara itu, model JEPA seperti manusia yang menonton video yang sama. Dia diam, mengamati, dan setelah melihat cukup banyak adegan, baru dia menyimpulkan, oh, orang itu sedang mencoba mengambil kaleng dari rak. Dia tidak melabeli setiap frame, tapi memahami keseluruhan aksi. Jadi, bagaimana cara kerjanya secara sederhana? Ada beberapa bagian utama. Pertama, X-encoder yang tugasnya menangkap input visual seperti frame video. Lalu, ada predictor. Ini otaknya yang memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya dalam bentuk representasi makna abstrak. Komponen ini yang membuatnya bisa belajar tentang sebab akibat dan kontinuitas waktu. Terakhir, ada bagian opsional yang bisa menghubungkan pemahaman makna ini dengan teks, misalnya untuk menjawab pertanyaan atau membuat caption video. Lalu kenapa ini menjadi terobosan besar? Terutama untuk robotika dan agen dunia nyata. Karena VLJ, JEPA memungkinkan robot untuk tidak hanya mengenali objek, tapi juga memahami hubungan antar objek, urutan kejadian, dan bahkan konsekuensi dari sebuah tindakan. Ini penting sekali untuk tugas seperti navigasi di lingkungan yang rumit, atau saat robot harus mengikuti perintah verbal untuk memanipulasi benda. Kemampuan prediktifnya membuat robot bisa belajar lebih cepat dari pengalaman tanpa butuh jutaan data berlabel. Kita bisa lihat beberapa keunggulan praktisnya. Pertama, pemahaman waktu yang lebih baik. Model ini tahu kapan sebuah aksi dimulai, berlanjut, dan berakhir. Kedua, efisiensi. Model VLJ bisa mencapai performa setara atau bahkan lebih baik dengan ukuran yang jauh lebih kecil. Bisa puluhan kali lebih kecil dari model generatif raksasa, ini berarti lebih cepat dan lebih hemat sumber daya. Dan yang paling penting, kemampuan merencanakan secara fisik. Karena bisa memprediksi dinamika, model ini lebih jago dalam menalar sebab akibat. Sesuatu yang krusial untuk robot yang harus berinteraksi dengan dunia fisik. Visualisasi proses berpikirnya pun menarik. Bayangkan sebuah awan titik yang mewakili ruang makna. Awalnya, tebakan model itu tersebar seperti titik-titik merah. Tidak pasti, tapi seiring berjalannya waktu dan semakin banyak bukti visual yang masuk, pemahamannya menjadi stabil dan terkunci pada satu interpretasi. Seperti titik biru yang solid, ini jauh berbeda dengan sistem yang hanya melabeli gambar satu persatu. Dalam berbagai pengujian, model VLJ terbukti bisa menghasilkan caption video yang lebih berkualitas dan belajar lebih cepat dalam skenario zero shot, seperti yang dikatakan oleh Yann LeCun. Salah satu pionir AI, seorang anak 4 tahun telah melihat lebih banyak data visual daripada seluruh teks yang pernah digunakan untuk melatih model bahasa terbesar. Ini menunjukkan betapa kaya dan kompleksnya informasi di dunia nyata. Metode yang kita pakai untuk teks tidak akan cukup untuk dunia fisik. Tentu saja, model ini belum sempurna. Kadang prediksinya masih meleset, tapi inti kemajuannya bukan pada akurasi di setiap detik, melainkan pada kemampuannya membangun pemahaman temporal yang stabil. Jadi, apa artinya ini bagi masa depan AI? Kita mungkin akan melihat pergeseran dari era berpikir dalam kata menuju ke era berpikir dalam makna. Bahasa tetap penting sebagai cara kita berkomunikasi dengan AI, tapi bukan lagi syarat utama bagi AI untuk berpikir atau merencanakan. VLJ JEPA tidak akan menggantikan LLM, tapi melengkapinya, terutama saat kita ingin AI berinteraksi dengan dunia nyata. Ini adalah pengingat penting. Bahasa adalah cara kita mengekspresikan kecerdasan, bukan kecerdasan itu sendiri. Dengan memindahkan fokus dari token ke makna, kita mungkin selangkah lebih dekat untuk menciptakan agen cerdas yang benar-benar memahami dan bertindak di dunia kita. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe untuk konten teknologi dan AI menarik lainnya di IT News Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya.